Untuk hari ini kita akan membahas tentang bab terakhir, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Yang pertama, kongruen. Jadi materi kongruen itu sebenarnya membahas bangun-bangun yang sama persis. Jadi sama persis bentuknya, ukurannya sama, nggak ada perbedaan, cuma bedanya penamaan. Nah ini ya, ini kan namanya A, B, C, D, kalau ini E, F, G, H. Tapi kalau diperhatikan bentuk dan ukurannya itu sama. Nah terus fungsinya apa? Untuk mengetahui sisi-sisi yang belum kita ketahui. Jadi kalau diperhatikan, ini kan jelas ya, ini sama ini panjangnya sama. Jadi kongruen itu panjang sisi semua sama, panjang sisi yang bersesuaian sama sudut yang bersesuaian sama. Nah, jadi kalau diperhatikan sudut ini nanti besarnya sama dengan sudut ini. Jadi sudut ini besarnya 40 derajat. Sudut ini sama dengan sudut ini, berarti 140 derajat. Nah, ini sama 140, ini 40. Jadi cuma mencari yang bersesuaian itu yang mana. Jadi kalau disuruh mana sisi-sisi yang panjangnya sama, berarti sebutkan dulu yang jelas ini. DC yang di soal itu benar-benar. Jadi sisi ya. DC sama dengan EF. Nah, gini. Terus sebutkan sudut yang sama besar. Berarti sudut C sama dengan sudut G. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini jadi bangun yang sama persis itu bentuknya nggak cuma satu. Jadi banyak sekali, persegi panjang, ada yang kongruen, persegi, segitiga, semuanya ada yang kongruen. Nah, perhatikan di sini malah sudah dibuat sama persis. Sudut ini sama dengan sudut ini. Jadi dilihat yang tandanya sama. Sudut ini sama dengan sudut yang itu. Kalau ditanya, sebutkan sudut-sudut yang sama besar, berarti sudut A sama dengan sudut S. Sudut B sama dengan sudut P. Karena sudah diberi tanda. Terus, sisi yang sama panjang. AB sama dengan AB-nya kan 2. Di sini yang 2 adalah RQ. Bu, apa boleh ini dinamakan BA? Boleh. Kalau ini RQ, EQR, boleh. Penamaan tidak harus urut, tapi biasanya urut. Biasanya, tapi kalau dibalik juga boleh. Terus panjang sisi yang sama lagi nih. 3 cm, ini juga 3 cm. Berarti BC sama dengan SR. Nah, itu kalau ini bangun jajar genjang. Lagi. Nah, ini kalau ini segitiga. Kita mencocokkan mana yang sama. Nah, cocokkan saja, dilihat. Loh, ini sudah ada sudutnya, panjang sisinya 3. Ini juga 3, berarti sama. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Nah, berarti kalau disuruh menyebutkan sisi-sisi yang sama, berarti yang garisnya 3 dengan garisnya 3. AB sama dengan FE. Terus AC sama dengan DE. Yang ketiga BC sama dengan FD. Terus lagi
Yang kedua juga sama, sudutnya sudah diketahui sama, berarti sudut yang sama adalah sudut K sama dengan sudut O. Terus sisi yang sama, sisi LK dengan sisi VO. Sisi MK sama dengan sisi OP. Untuk yang nomor 3 juga sama, sudut A sama dengan sudut L. Sudut K sama dengan sudut B. Panjang sisi AB sama dengan KL. Beberapa enggak saya tulis, silahkan ditulis sendiri. Itu tadi tentang kongruen. Sedangkan ini materi selanjutnya adalah kesebangunan. Kesebangunan. Jadi kalau kongruen itu bentuk dan ukurannya sama persis, kalau kesebangunan itu bentuknya yang sama tapi ukurannya beda. Jadi mirip dengan miniatur ya. Mirip miniatur. Loh, salah, bukannya ini. Salah lagi. Jadi mirip dengan miniatur, diperkecil atau diperbesar. Nah, contohnya ini. Awalnya ada bangun ini, A, B, C, D, terus diperkecil. Nah, dia semakin kecil, P, Q, R, S itu semakin kecil. Berarti artinya dia diperkecil. Kalau diperhatikan, karena dia persegi panjang, berarti kita cari yang bersesuaian dulu. DC itu sama dengan SR. Nah, padahal dia persegi panjang, berarti sini 15. Sama dengan sini ya. Loh, RG-nya berapa? Padahal CB-nya ada. Nah, simbolkan aja RG-nya X gitu ya. Nah, untuk mencari panjang X, bisa kamu gunakan dengan, diingat ya, ambil dulu yang ini. Panjangnya kan DC, per lebarnya BC, sama dengan, karena kamu tadi ngambilnya panjang dulu baru lebar, bangun yang kedua juga ambil yang sama. Jadi panjang dulu SR per lebarnya RI. DC, kita hitung DC-nya 18 per BC-nya 12, SR-nya 15, X. Kalau sudah boleh dikali silang. 18 kali X, 18X, 15 kali 12. Ini X ya, yang ini X. Terus kalau sudah dihitung dulu, jadinya 18 X sama dengan 15 kali 12 dihitung 180. Seperti biasa, berarti nilai X-nya sama dengan 180 bagi 18. Berarti dapat 10. Artinya X-nya ini berarti jawabannya 10. Nah, itu untuk persegi panjang. Semuanya cara ngerjakannya sama. Kamu cuma harus butuh kunci itu, 4 tadi. Nah, terus bagaimana kalau bangunnya gabung seperti ini? Kalau bingung, boleh kamu pecah dulu gambarnya. Jadi gambar ini digambar dulu. Dibuat bentuk yang kompak ya. Misalkan gini, siku-sikunya di sini. Berarti kan yang 6 ini kan yang lebih pendek, 6. Yang miring 10. Nah, terus yang besar itu kan 6. Terus di sininya belum ada. Nah, karena ini segitiganya belum sesuai, kan ini sama dengan yang ini seharusnya. Berarti harus dicari dulu pakai Pythagoras ini ya. Pythagoras 10 pakai triple Pythagoras. Berarti di sini 8. Triple Pythagoras bisa dicari daftarnya di internet. Nah, karena sudah ada yang bersesuaian, ini kan tinggi, ini juga tinggi. Berarti kita buat ini dulu, yang ini dulu.
tinggi per alas. Jadi diambil tinggi per alas. Setelah ini juga diambil tinggi per alas. Tinggi 16 ya, salah. 16 per alasnya yang kita cari. Dikali silang. Berarti 8x sama dengan, kali silang itu gini, 8 kali x, 6 kali 16. 6 kali 16 itu 96. Berarti x-nya 96 dibagi 8. Dapat berapa itu? 1, dapat 12. Jadi panjangnya ini adalah 12. Nah, untuk yang ketiga. Wah, ini gimana kok bentuknya gabung jadi satu? Gak usah panik. Dipecah dulu gambarnya. Misalkan Q, S, T. Q, S kan panjangnya 6. Jadi kamu pindahkan gambarnya. Nah, digambar lagi. Q, P, R. Berarti HP itu segini, jangan buat tulis 4, tapi totalnya HP itu totalnya 10, alasnya 12, panjang ST nya berapa? Nah, untuk mencari panjang ST berarti kan kita ambil dulu yang ini, sisi terus bawah, sisi terus bawah. Nah, bawahnya ST belum ada, kamu simbolkan juga boleh, misalkan X gitu ya. Sisi per bawah 10 per 12 kali silang, berarti X kali 10 10x sama dengan 6 kali 12 72. X nya berarti 72 dibagi 10, karena nggak bisa dibagi pecahan boleh, jadikan desimal juga boleh, 7,2. Nah gitu. Kalau perkalian silang boleh kamu dahulukan yang ini ataupun yang ini, sama saja, hasilnya nanti sama. Oke, selesai.